Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Perfect Family? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 6 ya. Kemudian kita melihat Jin Hyuk bertemu dengan Pak Kim. Pak Kim ini tuh pelayan dari nenek Sun Hee, yang adalah ibu dari Jin Hyuk. Pak Kim melaporkan kalau kemarin itu Sun Hee datang ke rumah ibu Jin Hyuk. Jin Hyuk berjanji agar kejadian ini tidak akan terulang lagi. Pak Kim lalu menasihati agar Jin Hyuk mendatangi ibunya. Tapi Jin Hyuk berkata kalau ibunya tidak akan pernah memaafkan Jin Hyuk dan Eunju. Kembali ke Sun Hee, dia mencoba mencari artikel tentang kebakaran yang diceritakan oleh Hyun Min. Tapi semua artikel itu sudah terhapus. Sun Hee jelas makin curiga dengan masa lalu keluarganya itu. Malam itu, Hyun Woo mendatangi rumah Sun Hee untuk berbicara dengannya. Tapi Eunju menyuruh Hyun Woo untuk pulang, dengan alasan Sun Hee mau istirahat. Super ajaib sih ini emak bapak Sun Hee ya. Setelah itu, Sun Hee pelan-pelan melihat keluar kamarnya, dan mencoba untuk menguping pembicaraan kedua orang tuanya. Eunju mengatakan kalau dia tidak bisa memakannya. Mendengar itu, Sun Hee segera pergi ke dapur dan melihat ada toples berisi bubuk kacang. Melihat bubuk kacang ada di rumahnya, Sun Hee menjadi panik. Saat hendak kembali ke kamarnya, Sun Hee mendengar dari kamar kedua orang tuanya. Jin Hyuk dan Eunju seperti sedang berdebat. Dan Eunju berkata kalau mereka harus segera dibunuh. Makin syoklah si Sun Hee mendengar hal itu kan, sampai Sun Hee menghantam tembok. Yang membuat Eunju dan Jin Hyuk mendengar suara dentuman. Eunju keluar dari kamar untuk melihat apakah itu Sun Hee. Tapi untungnya Sun Hee sudah berhasil masuk kembali ke kamarnya. Makin super ketakutan lah Sun Hee kan sama mbak bapaknya. Hyun Woo lalu mengirimi Sun Hee pesan yang berbunyi, "Sun Hee, aku sudah lapor ke polisi tentang Suyeon yang kemarin itu mengirimi kamu pesan saat kejadian van hitam." Tapi polisi berkata kalau ponsel Suyeon tuh nggak aktif. Dan terakhir aktif ya sehari setelah Byung Ho meninggal. Polisi tahu hal ini karena kemarin barang-barang Suyeon ditemukan di sungai. Berarti kalau bukan Suyeon nih, siapa yang mengirimi Sun Hee pesan ya? Tiba-tiba Eunju datang memasuki kamar Sun Hee dan mencoba menyuapi Sun Hee dengan bubur buatan Eunju. Gila sih, jadi Sun Hee beneran bisa ketakutan banget nih. Sun Hee lalu melempar sendok bubur itu dan menolak untuk memakannya. Sun Hee bahkan kabur dari rumah. Ini beneran orang tua angkat Sun Hee itu jahat atau gimana ya? Apa cuma twist aja sih? Aduh, sungguh teman nonton kamu penasaran deh. Karena hujan, Sun Hee berteduh di samping gedung gitu dan menelepon Hyun Woo. Hyun Woo yang tahu keadaan Sun Hee berniat untuk menghampiri Sun Hee. Ketika menunggu Hyun Woo datang, Sun Hee melihat sebuah bayangan dari orang yang memakai jas hujan berkerudung gitu. Hal ini tentu membuat Sun Hee kabur dari tempat itu. Dan saat sedang berdiri di zebra cross untuk menyeberang jalan, tiba-tiba seseorang mendorong Sun Hee ke jalanan. Yang membuat Sun Hee tertabrak mobil. Swear, serem banget deh ini ya. Kita juga melihat orang yang berkerudung jas hujan itu pergi dari TKP. Saat Hyun Woo sedang membeli payung, dia melihat orang berkerudung itu. Hyun Woo curiga dengan orang itu dan berusaha untuk mengejarnya, tetapi tidak berhasil. Namun kemudian, Jin Hyuk dengan mengenakan jas hujan berkerudung mendatangi Hyun Woo dong. Jeng-jeng deh. Sungguh mencurigakan sekali sih ini. Saat itulah Jin Hyuk mendapatkan telepon dari Eunju yang mengabarkan kalau Sun Hee dibawa ke rumah sakit karena ketabrak mobil. Jin Hyuk dan Hyun Woo pun pergi ke rumah sakit untuk melihat Sun Hee. Saat itu Sun Hee belum siuman. Tepat di saat Hyun Woo memberikan minuman untuk Eunju, Sun Hee tiba-tiba siuman sembari teriak-teriak. Hal ini membuat Eunju dan Hyun Woo panik. Hyun Woo pun langsung memanggil perawat untuk memeriksa keadaan Sun Hee. Sedangkan Jin Hyuk sedang ditanyain oleh para detektif. Para detektif memperhatikan kamera dashboard mobil dari mobil yang menabrak Sun Hee dan menanyakan apakah Jin Hyuk melihat ada yang aneh dari rekaman itu. Jin Hyuk kemudian menjawab, apa ya? Nggak ada yang aneh kok. Detektif Shin kemudian menjelaskan kalau sepertinya ada yang sengaja mendorong Sun Hee ke jalan. Para detektif juga berniat untuk menanya hal ini kepada Sun Hee saat Sun Hee sudah siuman nanti. Pada saat yang sama, Hyun Woo mendatangi mereka dan memberitahu kalau Sun Hee sudah siuman. Di kamar, Sun Hee terus kejang-kejang dan mendorong ibunya menjauh. Perawat pun segera memberikan obat penenang untuk Sun Hee. Setelah situasi dapat terkendali, tiba-tiba Sun Hee sempat sadar sebentar dan memanggil Hyun Woo. Sun Hee meminta Hyun Woo untuk menolongnya karena ibu dan ayahnya berusaha untuk membunuhnya. Mendengar perkataan Sun Hee, para detektif langsung menyebu masuk ke kamar Sun Hee dan hendak menanyakan lebih lanjut. Tapi sayangnya, Sun Hee pingsan karena efek obat. Karena hal ini, detektif Shin jadi makin curiga kan sama orang tua Sun Hee. Jadinya detektif Shin memanggil mantan narapidana untuk menabrak mobil Jin Hyuk. Tapi seperti biasanya, Jin Hyuk menghadapi kejadian ini pun dengan tenang, tanpa ekspresi loh. Keesokan paginya, Sun Hee pun sudah siuman dan dia melihat Eunju tertidur di sampingnya. Sun Hee mulai tenang dan berkata, kalau tadi malam Sun Hee ngomong ngelantur. Mungkin itu karena dirinya mengalami mimpi buruk. Eunju kemudian menjawab, itu mungkin terjadi. Karena beberapa waktu ini Sun Hee mengalami kejadian yang gak enak. Eunju juga berkata kalau keadaan akan segera membaik. Saat Eunju keluar untuk memanggil dokter, Sun Hee menelepon Hyun Min dan meminta bantuannya. Sedangkan Hyun Woo terus memikirkan kejadian semalam saat dia mengejar orang yang mengenakan jas hujan berkerudung. Hyun Woo lalu menghubungi seseorang dan berkata, itu kamu kan? Lee Suyeon? Wah, jadi orang yang berkerudung semalam itu Suyeon. Suyeon berarti masih hidup ya? Terus jasad yang ditemukan itu jasad siapa dah? Ini berarti Suyeon kemarin orang yang mendorong Sun Hee sampai Sun Hee ketabrak mobil dong. Waduh, gendeng banget dah ini orang ya.
Sedangkan di tempat lain, para detektif memanggil ahli forensik untuk memeriksa mobil Jin Hyuk yang sedang masuk bengkel untuk diperbaiki. Karena kemarin ditabrak itu kan. Nah, saat itu mereka menemukan jejak darah di karpet mobil penumpang. Apakah dengan bukti ini para detektif bisa memeriksa Jin Hyuk lebih dalam ya? Kembali ke rumah sakit. Hari itu Sunhee berniat untuk keluar dari rumah sakit. Jin Hyuk lalu menanyakan, kenapa kemarin malam Sunhee mengatakan kalau Jin Hyuk dan Unju akan membunuh Sunhee? Apa yang Sunhee sembunyikan dari orang tuanya? Tapi Sunhee tidak menjawab apapun dan mereka pun kembali ke rumah. Saat mereka tiba di rumah, polisi mendatangi rumah mereka. Dan kali ini mereka langsung menangkap Jin Hyuk dengan tuduhan telah menculik dan membunuh Suyeon. Kita kemudian melihat masa lalu, ketika Sunhee masih kecil. Pada hari Natal, Unju dan Jin Hyuk memberikan Sunhee sebuah hadiah berupa sepeda. Sunhee tentu sangat amat senang menerimanya. Tapi suatu hari Sunhee kehilangan sepeda itu karena dicuri oleh temannya. Keesokan harinya, Jin Hyuk dan Sunhee pergi ke taman bermain dan berusaha untuk mengambil kembali sepeda itu dari teman Sunhee. Tapi saat Sunhee melihat temannya dengan bahagia mengendarai sepeda itu, Sunhee meminta agar Jin Hyuk tidak usah mempermasalahkan sepeda itu lagi. Dan mereka pun pergi dari sana dengan gembira. Swear deh, drama ini membuat teman nonton kamu jadi curiga kemana-mana. Beneran gak ketebak sih ini, padahal udah setengah jalan loh. Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat nonton. Sampai jumpa.